Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dengan kondisi yang seperti ini. Semoga masing-masing dalam keadaan yang sehat, walafiat. Jangan lupa juga semuanya WFH dan ikuti semua protokol-protokol yang sudah disampaikan di pengumuman dari ITB Pusat ya. Jika ada yang mau, seharusnya sih sama dosen wali masing-masing. Ya, ini permulaan dulu ya. Seharusnya sama dosen wali masing-masing jika memang uh, ada perubahan kesehatan atau misalnya ada perubahan tempat tinggal, ada yang mau pulang kampung, masing-masing sudah disampaikan untuk menginformasikan kepada ITB Pusat, bahkan udah ada mekanismenya. Silakan ikuti itu dan ikuti semua protokol-protokol kesehatan kali ini. Oke, kita masuk ke pertemuan hari ini. Kita akan lanjut ke materi-materi setelahnya yang kemarin tentang Arduino. Oke, di sini ada overview lagi dulu sebentar ya tentang Arduino board overview. Jadi pada pertemuan kemarin sebenarnya kita udah ngebahas tentang LED, blink, potentiometer dan macam-macam ya. Ini kita review lagi. Sebenarnya ini adalah board Arduino. Di sini ada analog in dan ada digital ya. Masing-masing beda. Ada USB dan kawan-kawan. Nah sebenarnya yang kita bahas dari kemarin adalah apa saja fitur yang ada di Arduino, input, output, dan macam-macam, dan apa yang bisa kita buat dengan Arduino ini. Oke, jadi sebenarnya ada analog reference, ada digital ground ya, ada digital pin 2 sampai 13, yang ini TX sama RX gitu ya. Udah gitu ada reset button, ada juga ada juga serial programmer yang blue green, ada juga analog pin, oke. Udah gitu ada external power supply, DC dan kawan-kawan, oke. Ini review aja, dan apa yang bisa dilakukan oleh ini sebenarnya yang kemarin kita bahas. Yang pertama ada digital input output, yang LED, switch dan kawan-kawan. Berikutnya ada lagi yang analog input output, gitu ya. Jadi ini tentang resistive sensor-sensor. Udah gitu, kemarin kita udah bahas sedikit juga tentang serial connection, ada sensor, GPS, dan kawan-kawan. Oke, apa yang bisa didapat ini dibahas di pertemuan pertama juga. Di sensor ada push button, ada touch pad, ada tilt switch, ada macam-macam. Aktuatornya juga ada light, ada motor, ada speaker, ada display. Sebenarnya sekali lagi Arduino ini ya tergantung dari imajinasi kalian apa, dan itu bisa dilakukan, itu bisa diwujudkan sebenarnya. Oke, basic konsepnya apa? Nah, kemarin kita bahas tentang sensor, ada juga tentang, nanti kita akan bahas gimana kalau misalnya ada beberapa microcontroller atau ada microcontroller dengan shield dan kita kombinasikan semuanya, oke? Nah, ini yang pertama kemarin minggu lalu kita udah bahas LED blink ya. Ini skematiknya. Oke, ini yang boardnya. Jadi tinggal langsung sama resistor dan LED. Kita masuk berikutnya kemarin ke digital read serial. Ini tentang push button. Jadi push button, klik-klik. Udah gitu kita masuk ke analog read serial. Oke. Kita masuk ke analog serial. Berikutnya terakhir kita ke fading. Nah, ke fading ya. Kemarin juga kita udah bahas tentang PWM. Sebenarnya PWM ini ya intinya teknik yang digunakan untuk mendapatkan analog result dari digital. Oke. Baru kita juga ngebahas ini ya, ini yang tentang PWM-nya. Tergantung dari berapa nilai analog write-nya. 0, 64, 127, 191, 255. Oke. Nah, kemarin kita juga udah bahas sampai ke sini. Ini tentang serial, karena di Arduino ada serial, dan ini diperkenalkan juga tentang basic serialnya. Serial itu apa? Intinya komunikasi antara satu Arduino, bahkan bisa dengan komputer atau device lain. Maka kita harus paham tentang prinsip konsep serial ini. Nah, sebenarnya di serial ini ya tadi ada yang available. Ini sebenarnya kemarin udah dibahas juga tentang ngecek
sebenarnya mendapatkan jumlah byte yang tersedia dari si portnya. Kalau misalnya data yang ada nanti disimpan dalam buffer penerima serial. Nah, ini sebenarnya menampung 64 byte ya. Oke. Nah, ini contohnya yang kemarin tentang serial available. Jadi ketika memang dia ngecek kondisinya, ketika memang ada data, maka ada sesuatu yang dilakukan. Bebas. Misalnya contohnya kalau ini yang saya cuma ngeprint aja. Oke, saya dapat data. Atau misalnya saya mau ngeprint semua data-datanya. Oke, ini misalnya. Oke ya. Nah, berikutnya kita review lagi sebenarnya ini ada serial event. Serial event ini apa? Ini dipanggil ketika data available. Jadi kita menggunakan nanti serial.read untuk mendapatkan data ini. Ini contohnya yang kemarin udah sampai sini ya. Oke, ini ada nih serial begin, baru kalau misalnya string complete, serial print di print. Oke, ini yang serial event menggunakan serial. Kalau yang di sini nggak pakai serial read ya, serial begin. Oke, ini baru serial event. Serial eventnya melakukan ini ya. Kalau misalnya ada, baru ini langkah-langkah yang dilakukan ya. Nah, berikutnya ada yang namanya attach interrupt. Attach interrupt ini apa? Attach interrupt ini adalah suatu keadaan ketika ada pemicu, mau internal atau eksternal, maka si program ini dia menghentikan sejenak programnya. Sebenarnya ada beberapa mode interrupt, ada 4 lah. Misalnya salah satu contoh misalnya mode low. Mode low ini aktif selama misalnya pin integernya adalah low. Atau misalnya ada mode change. Dia ngedetek kalau ada perubahan dari low ke high atau high ke low dan perubahannya sementara misalnya. Akhirnya kalau udah perubahannya udah beres, ya program berjalan seperti biasa. Ya ini ya, replace any previous function that was attached to interrupt. Jadi ada interrupt dulu, baru menjalankan suatu program, baru balik lagi. Jadi tadilah ada yang mode low, ada mode change, sebenarnya ada mode rising, ada mode falling. Ada beberapa mode. Tapi intinya, poin fokus ini adalah ada program dia berhenti sejenak ketika ada pemicu, baik dari eksternal atau internal. Oke. Ini contoh implementasinya nanti. Ini attach interrupt, jadi ada 0, blink, change ya. Ini ada ini ya, ada functionnya. Change apa gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi hari ini. Ada yang namanya EEPROM. EEPROM itu apa? EEPROM ini adalah ya, jadi kalau microcontroller sebenarnya dia punya EEPROM. EEPROM ini dia menyimpan data walaupun nanti si Arduino board-nya itu dia mati, gitu ya. Sebenarnya secara default kan kalau misalnya digital ya sama. Kalau di komputer ada di hard disk-nya. Kalau misalnya di Arduino dia ada EEPROM library-nya. Ada EEPROM-nya. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan ketika si board-nya turn off. Jadi data-data itu masih disimpan. Sebenarnya tergantung microcontroller-nya apa. Jadi library ini bisa digunakan untuk membaca dan menulis, tapi tergantung dari si microcontrollernya apa, Arduino-nya tipe apa. Misal kalau ATmega 328 misal, ATmega 328 itu dia nyimpen 1024 byte. Kalau misalnya Atmega 168 atau misalnya Atmega 8 dia sama-sama menyimpan 512 byte gitu ya. Makanya sebenarnya tergantung dari si Arduino-nya tipe apa dan dia bisa menyimpan berapa byte dan itu disesuaikan juga. Makanya sebenarnya ini salah satu yang seperti sebelum-sebelumnya kita bahas, ketika kita belajar platform khusus, platform tertentu yang baru, maka ada hal-hal yang harus kita pelajari. Ada keterbatasan-keterbatasan, namun juga ada kelebihan, dan kita sesuaikan berbagai macam kekurangannya ini ya. Kita sesuaikan apa yang kita pengen buat dengan keterbatasan alat ini. Salah satunya ya tadi, bahkan di Arduino tertentu saja berbeda-beda. Maka biasanya tadi di awal, yang kemarin minggu lalu juga kita bahas,
saya pengen bikin apa dulu. Ya sebenarnya ada berbagai macam hal, saya pengen bikin apa, setelah itu saya menentukan kira-kira mau menggunakan, yang cocok itu menggunakan board yang mana, gitu ya. Nah, ini contoh dari yang EEPROM. Oke. Jadi tinggal misalnya EEPROM read apa gitu ya. Print, bla bla bla. Atau misalnya yang berikutnya, intinya ada setup, ada loop. Kalau yang ini setupnya pakai serial, kalau yang ini misalnya EEPROM write, misalnya ini yang untuk write, yang ini untuk membaca gitu ya. Read sama write. Oke. Contohnya. Nah, berikutnya ada satu lagi. Si Uno ini, Arduino ini dia punya, sebenarnya dia punya 3 timer. Ya, timer ini dia bisa dikonfigurasi. Sebenarnya masing-masing dari 3 timer ini, 3 hardware timer ini dia punya counter pencacah yang berbeda-beda. Metodenya C2C, clear, timer, on, compare, gitu ya. Intinya kalau misalnya dia sudah mencapai titik tertentu, nanti ada trigger event. Nah, ini digunakan untuk interrupt. Gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa timer, ada timer 0, timer 1, sama timer 2. Nah, ini mengkonfigurasi 16 bit hardware ya. Nah, ini contoh untuk timer 1 metode. Sebenarnya timernya beda-beda ya. Nah, nanti ini ada contohnya. Ada inisialisasi, startnya gimana, stop, restart, set period, PWM-nya, ada attach interrupt-nya, bisa diimplementasikan. Jadi kita nggak include. Sebenarnya kalau dari Arduino-nya itu default-nya nggak ada library-nya, makanya kita include library dari luar, gitu ya. Ada timer 1, inisialisasinya berapa, PWM-nya berapa, attach interrupt-nya apa. Ini salah satu contoh implementasi untuk timer library, gitu ya. Jadi nanti ada callback-nya, ada loop-nya. Jadi programnya nanti taruh di sini, setup, gitu. Jadi sebenarnya masing-masing timer itu dia punya counter yang mengincrement masing-masing tick dari timer's clock. Oke, yang tadi yang CTSC. Dan masing-masing berbeda sebenarnya. Kalau misalnya udah sampai ke tadi ya, reach some value, udah sampai ke value tertentu, maka dia reset to 0. Jadi dia balik lagi gitu ya. Begitu. Berikutnya, ini contohnya juga. Ini yang contoh interrupt blink dari LED. Jadi misalnya ini ada LED build, integer, pin-nya di setting dulu, inisialisasi, interrupt, baru begin. Nah, ini contoh dari ini ya, si loop-nya. Ini yang blink LED-nya. Saya bikin void blink LED. Kalau misalnya LED-nya low, maka saya jadiin high. Blink-nya di count. Kalau enggak, low. Baru saya gunakan digital write. Nah, ini loop-nya. Jadi unsigned long blink copy, ini untuk nge-read variable. Misalnya no interrupt, baru blink, interrupt, tinggal di print line misalnya. Ini contoh program untuk blink LED. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya milis. Milis ini apa? Milis ini sebenarnya digunakan sebagai pewaktu internal, gitu ya, yang akan terus berjalan kalau hingga terjadi overflow. Kalau udah overflow, baru dia balik lagi ke nilai 0. Dengan unitnya ada di millisecond. Untuk board Arduino Uno, nilai milis akan terus berjalan hingga sekitar 50 harian sebenarnya. Ya, 50 hari. Jadi kalau misalnya udah 50 hari, dia overflow, akhirnya balik lagi ke 0. Gitu. Ada yang namanya milis. Berikutnya, kita masuk ke yang blink without delay. Nah, sebenarnya kadang-kadang kita ingin melakukan 2 hal dalam satu waktu. Contoh misalnya, saya pengen ngeblinkingin LED sambil membaca push button. Nah, di kasus itu misalnya ya kita
nggak bisa menggunakan delay, karena akhirnya kalau misalnya kita pakai delay, si Arduino itu dia nge-pause programnya. Justru kalau misalnya si push button di press, Arduino nge-pause, dia nunggu delay. Nah, maka ketika ini terjadi, program akan ada hal yang miss yang dibaca oleh program. Apa itu? Ya tadi ketika kita klik push button. Jadi nanti malah jadi miss. Nah, ini salah satu contohnya, kita menggunakan ini nih. Jadi set pin dulu, baru kita menggunakan set LED-nya low. Nah ini misalnya saya bikin satu long yang namanya previous milis. Dia nge-store time LED ketika akan di-store ketika si LED-nya di-update. Ini ada interval 1000 void pin mode. Nah, ini contoh dari untuk blink without delay. Ya, saya menggunakan ini milis. Jadi kalau di sini ya, ketika current milis kurang dari previous milis lebih besar dari interval, maka yang saya lakukan adalah ini, mengganti. Oke, baru ketika low saya high-kan, kalau misalnya enggak, ya tetap low. Kalau high berarti saya low-kan gitu ya. Gitu. Baru saya ngeset LED dengan variabelnya lagi. Ini contoh yang menggunakan milis. Jadi nggak pakai delay, tapi pakai milis. Sekali lagi jangan pakai delay karena nanti akhirnya ada yang miss. Berikutnya, nah ini sebenarnya yang menarik. Jadi ada yang namanya SPI library. SPI itu apa? Sebenarnya SPI itu adalah Synchronous Serial Protocol yang digunakan oleh microcontroller yang nanti untuk komunikasi antara satu atau peripheral yang lain yang saya sebutin di awal. Nah, ini ya sekali lagi ini juga ya tadi peripheral itu ada banyak, salah satunya ya bisa digunakan untuk komunikasi antara dua microcontroller. Jadi Arduino satu dengan Arduino yang lain. Sekali lagi Arduino kan masing-masing punya spek yang berbeda-beda. Kadang kita butuh yang ini, tapi kita juga ya tadi menghubungkan satu Arduino dengan Arduino yang lain, maka kita bisa menggunakan serial peripheral interface yang akan dijelaskan. Ya ini ada jelaskan di sini nanti ya, ngebaca barometrik. Enggak, yang dijelaskan di sini adalah yang digital potentiometer. Digital potentiometer using SPI. Ini hanya perkenalan aja tentang, oh iya, kalau misalnya SPI itu contohnya adalah, salah satunya adalah membaca barometric pressure sensor. Di sini ada Arduino-nya, di sini ada barometric pressure control sensornya gitu ya. Contohnya itu. Balik lagi sebelumnya ke sini. Jadi ada ya dengan SPI connection selalu ada satu master. Satu master ini yang dia ngontrol peripheral. Jadi sebenarnya ada MISO, master in slave out, ada MOSI, master out slave in, ada juga SCK, serial clock. Ada juga yang SS, slave select. Maka nanti kita akan bahas mana yang jadi master, misalnya mana yang jadi slave, gitu ya. Nah, ini contoh yang menggunakan, ya ini, kita pakai SPI untuk menggunakan barometer. Ini ada barometric pressure sensornya ya dimasuk-masukin. Ada yang ini ya biar lebih gampang misalnya. Ini yang DR ini ke D6, yang CBS ke D7 misalnya. Yang ini ada yang ground, ada MISO, ada MOSI, ada CK ya yang tadi saya sebutin di awal. MISO saya masukin ke misalnya D12, MOSI saya masukkan ke D11, lalu yang SCK saya masukkan ke D13 misalnya. Ini contoh membaca barometric pressure sensor. Nah, yang akan dibahas di sini dengan program-programnya adalah yang kedua. Yang kedua ini mengontrol digital potentiometer dan LED. Oke. Jadi ini ada Arduino Uno-nya. Di sini ada skematik untuk digital potentiometer. Oke. Sebenarnya potentiometer digital ini banyak gunanya.
misalnya kita perlu untuk memvariasikan resistansi sirkuit secara elektronik ya. Contoh aplikasi, contohnya misalnya meredupkan LED, atau misalnya pengkondisian sinyal audio misalnya, atau pembuatan nada-nada gitu ya. Kita bisa menggunakan potensiometer untuk mengontrol kecerahan 6 LED. Langkah-langkah yang kita bahas untuk menerapkan komunikasi dapat dimodifikasi ya dengan SPI yang lain. Nah, ini contoh controlling digital potentiometernya. Di sini ada ini ya, masing-masing. Mohon maaf, ada yang nyanyi di luar. Oke, lanjut aja ya. Ya, di sini ada Arduino-nya. Nah, ini ada skematiknya. Masing-masing ini tuh dihubungkan ke LED ya. LED, resistor, baru ada ini ya, yang AD5206 gitu. Jadi masing-masing dihubungkan di sirkuitnya, semua pin semuanya terhubung ke plus 5 volt, yang B semuanya ke ground. Oke. Baru LED ini connected from each waypoint ya. To the ground, ada CS ini to digital pin 10, SDK ke digital pin 11, ini ada SS, ini MOSI, baru yang clock ini SCK masuk ke digital pin yang 13. Nah, contohnya adalah ini. Oke. Jadi di tutorial ini kita akan belajar tentang bagaimana mengontrol AD5206. Ini digital potentiometer menggunakan SPI gitu ya. Nah, digital tadi ya, digital potensio buat ngerangin sama macam-macam ya, bikin ada dan kawan-kawan. Oke. Ini yang jadi di awal, misalnya kita ngeset pin 10 untuk slave ya, slave selection pin 10. Baru kita nge-setup SPI begin. Nah, kita menggunakan SPI, inisialisasi SPI. Tapi sekali lagi di awal kita nge-include SPI.h. Oke. Baru berikutnya masuk ke loop. Loopnya apa yang dilakukan loop? Ini yang dilakukan oleh loop. Jadi pertama go through the 6 channel of digital pot dari 0 sampai channelnya 0 sampai 5 ya, plus. Ini juga dari 0 sampai 254, baru digital pot right. Nah, ini delay-nya 10. Baru setelah lakukan ini, delay lagi, wait second at the top, change resistance on this channel dari maksimum ke minimum. Tuh. Baru berikutnya ini ya, digital pot right. Apa yang dilakukan di sini? Ini slave selection, low, baru SPI transfer address-nya berapa, SPI transfer value-nya apa, gitu ya. Baru ini SS pin high to deselect the chip. Jadi yang pertama adalah take as pin low, select the chip dulu, baru send address and value ke SPI melalui SPI-nya. Baru berikutnya terakhir take SS pin high untuk ngedeselect si chipnya. Oke, ini yang contoh dari untuk SPI. Oke. Baru berikutnya kita masuk ke Ethernet. Nah, sebenarnya tadi lagi di sini ada Ethernet, terakhir ada wired. Ethernet ini ada Ethernet, Arduino Ethernet Shield. Bisa mengizinkan si Arduino untuk connect ke internet. Makanya tinggal connect. Jadi Arduino ini ya seperti bahasa yang kemarin saya bilang, bisa bikin misal macam-macam smart home dari sini. Smart intinya kan bisa dikontrol dan bisa melihat kondisi dari jarak jauh lah, intinya kayak gitu. Dari saya bisa melihat dan akhirnya saya bisa mengontrol itu. Nah, bukan melihat, saya bisa mengetahui data-data di rumah misalnya, dan saya bisa melakukan sesuatu ketika data itu diketahui. Selanjutnya saya bisa menjalankan aktuatornya. It can serve as neither a server accepting incoming connection or a client. Jadi sebenarnya bisa jadi server, bisa jadi client.
Makanya tinggal simpen di rumah apa gitu ya, mungkin sama aktuator, udah gitu saya koneksiin via Ethernet, akhirnya saya bisa kontrol itu. Oke, Arduino communicates dengan Shield menggunakan SPI bus. Ini contohnya, ya. SS untuk Ethernet connection, ini SS untuk SD card. Di sini ada yang MISO, ada yang MOSI, ada yang hardware SS. Ini SCK. Di sini juga sama ya, ada SCK, MOSI, SS for Ethernet controller, sama ini. Masing-masing sebenarnya beda posisi, tergantung dari tipe Arduino-nya. Kalau yang ini Arduino Uno, yang ini Arduino Mega. Silahkan tinggal masing-masing baca skematik dari Arduino-nya ketika membelinya. Oke, jadi ada beberapa hal yang berbeda. Tapi kalian juga bisa mencoba untuk download aplikasinya. Mungkin kalau misalnya di Windows bisa download aplikasi Ardusim ya, kalau nggak salah Ardusim. Kalian bisa membuat macam-macam hal di sana sebelum simulasi langsung ke board-nya. Apalagi sekarang kita belum kayaknya nggak bisa untuk ngasih aduh mohon maaf, anak nangis, biar nggak apa-apa. Sebentar ya. Sebentar. Anak nangis. Sebentar ya. Lagi aja. Oke, jadi balik lagi ya. Ini ada yang Ethernet dari masing-masing Arduino sebenarnya beda posisi SCK, MISO, MOSI, SS untuk Ethernet controlnya sama SS untuk SD card-nya masing-masing berbeda. Silahkan dibaca dan disesuaikan. Nah, ini salah satu contoh untuk menggunakan Ethernet address. Jadi yang di-include apa? Ada dua ya, SPI sama Ethernet, karena ke shield alternate-nya dari Arduino ke Arduino shield-nya, baru kita butuh Ethernet juga. Ini byte MAC-nya, misalnya ini baru saya setting IP address-nya, gateway-nya, subnet-nya berapa. Oke, tinggal seperti ini, IP address spasi IP berapa, IP address gateway, IP address spasi subnet berapa. Ini Ethernet servernya, lalu misalnya connected-nya false misalnya ini. Whether or not client was connected previously. Pokoknya di false-in dulu. Baru inisialisasi Ethernet device. Ethernet begin, MAC IP gateway subnet. Jadi tinggal seperti ini. Baru berikutnya server begin. Dah. Jadi ini tinggal listening for client. Baru berikutnya server begin. Open serial communication. Aduh, mohon maaf ya. Saya tidak fokus. Serial begin 9600 ketika serialnya tidak, ya ini wait for serial port to connect. Jadi tunggu serial dulu untuk connect. Kalau misalnya tidak connect, maka lakukan ini. Oke. Baru berikutnya serial, misalnya kita pengen ini chat server address. Untuk mengetahui ini silahkan untuk ya kita gunakan misalnya ketika kita menggunakan kita melakukan ini ketika kita menggunakan misalnya simulator ya, chat server address-nya berapa gitu ya, baru Ethernet local IP address-nya disebutin. Nah ini loop-nya apa? Jadi pertama Ethernet client server available, baru ketika kliennya ini kalau misalnya already connect-nya false, already connect-nya false ya. Kalau already connect-nya true, maka yang dilakukan adalah ini, gitu ya. Client flash, baru serial print, udah ada client nih, hello misalnya. Baru ready connect. Baru berikutnya kalau misalnya ada sesuatu ya di serialnya, client available-nya ada, maka saya melakukan read dan write ke server gitu ya. Tinggal dibaca, baru read ke server. Tinggal dibaca, baru read ke server gitu ya. Jadi tinggal read the byte incoming dari client, kalau misalnya ada, baru nge-echoin ke si server misalnya, baru ini echo byte to server as well. Oke.
Ini contoh yang Ethernet. Berikutnya ada yang wire library. Nah, wire library ini untuk berkomunikasi I2C. Oke, ini ya, on Arduino board with R3 layout. Ada SDA, SCL, clock line. Ini di are on the pin header close to RF pin. Oke, contohnya ini nih. Jadi, nah ini lihat. Dari 5 ke 5 misalnya. Dari 4 ke 4 dan dari ground ke ground. Nah, word hanya cukup seperti itu. Dan yang kita lakukan nanti langsung, ini contoh skematiknya. Ya, karena ini sama, misalnya. Ini kebetulan boardnya dua-duanya sama ya. Nah, ini dari 4 ke 4, 5 ke 5, ground ke ground. Oke. Ini contoh misalnya, master read. Wire begin, serial begin, loop. Request dari apa? Misalnya request 6 bit from slave device 6, device 2. Jadi request berapa bit dari slave device-nya. Oke. Baru ketika where-nya available, send less than request, baru lakukan ini. Delay, gitu ya. Nah, yang ini yang master. Kalau yang slave gimana? Kalau yang slave tinggal where begin on request, ini loop, baru request event hello, gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, untuk materi sebenarnya Arduino kita sudah beres. Jadi dari awal sampai akhir, seperti itu yang udah bahas di awal, kita bahas tentang beberapa, enggak semuanya sih, beberapa tentang digital input output, analog, ada serial, ada SPI dan segala macamnya. Bagaimana cara menggunakannya, dan masing-masing udah punya aturan-aturannya, udah ada keterbatasan kelebihannya masing-masing, tinggal disesuaikan. Oh iya, jangan lupa nanti sampaikan ke teman-teman yang lain, tanggal 1 April. Tanggal 1 April, hari Rabu, kita akan ada kuliah tamu dari Restia. Ya, dari Ibu Restia, dia adalah, sebentar, saya cek dulu. Sudah diokekan sama beliau. Dia itu adalah yang dari Agate itu. Modified. Oke. Sebentar. Dia head dari Agatha Academy. Sekarang Agatha udah pindah ya ke Sumarekon Bandung di Gede Bage sana. Hari Rabu 1 April jam 8 sampai 9.40 nanti. Insya Allah kita akan daring juga. Saya nggak tahu yang akan digunakan apakah yang link K2, K1 atau K3 nanti akan disampaikan via Google Classroom. Silakan standby, tapi insya Allah sudah fix waktunya hari Rabu tanggal 1 April 2020 jam 8.00 sampai 9.40, sekitar 9.40. Kita akan ada kuliah online dari Restia Winda Astari, dia head dari Agate Academy. Akan membahas tentang, sebentar. Yang akan dibahas adalah tentang industrialisasi game, kalau nggak salah. Karena saya pastikan lagi tentang judulnya. Ya, industrialization of game development. Jadi jangan lupa stay tune di hari dan jamnya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya udah, saya mau lihat anak dulu, mohon maaf, agak khawatir juga. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa standby selalu, cek selalu Google Classroom-nya, siapa tahu ada tambahan pengumuman yang harus kerjakan atau apapun lah ya. Mungkin itu aja untuk siang kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.